Selamat memasuki masa Advent keempat. Renungan firman Tuhan dari Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Tema Injil itu kekuatan Allah. Saat ini Minggu tanggal 21 Desember 2025, kita memasuki Minggu Advent keempat, minggu terakhir masa penantian yang penuh sukacita dan harapan, melambangkan kebahagiaan menyambut kedatangan Kristus Sang Juru Selamat. Dengan lilin keempat yang sering disebut lilin malaikat, mengingatkan kita akan firman kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Lukas 2 ayat 14, dan panggilan untuk bersaksi akan kasih-Nya sambil menanti kedatangannya yang kedua kali. Persiapan minggu terakhir ini mengingatkan kepada kita persiapan puncak bagi umat Kristiani untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus dengan meneladani Maria yang penuh iman. Kita diajak bersaksi tentang karya selamat dan merindukan kedatangannya kembali menjadi terang dunia. Firman Tuhan yang kita dengar mengingatkan kepada kita sekalian kisah seorang tukang kayu yang terbaik di sebuah negeri. Ketika ditanyai, manakah alat yang paling baik menurutmu? Bukannya menunjuk pada gergaji yang mahal atau bor yang kuat, ia hanya menunjuk pada penggaris segitiga dan berkata, inilah alat yang terbaik. Ia membuat semua alat lain ikut bekerja. Benar, kita tidak perlu mencari alat apa yang terbaik bagi kita. Dalam ayat ini Paulus telah menunjuk pada alat yang terbaik, yaitu Injil. Mengapa? Karena Injil adalah kekuatan. Kekuatan dalam bahasa aslinya adalah dinamis, yang berarti kuasa. Dari kata ini muncul kata yang kita kenal dengan dinamit. Dengan Injil ini kita dapat mengalahkan dosa dan maut. Dengan Injil kita dapat menaklukkan dunia. Injil adalah kekuatan Allah. Injil berasal dari Allah. Injil bukanlah hasil rekayasa sekelompok orang yang tidak ada kerjaan untuk membuat cerita tentang Yesus Kristus. Tetapi Allah sendiri yang mengilhami dan memakai rasul-rasulnya sebagai penulis Injil supaya Injil diberikan kepada manusia. Injil menyelamatkan setiap orang yang mendengar Injil dan percaya. Orang itu akan diselamatkan dari dosa dan maut. Keselamatan bukan datang dari upacara atau membuang sesaji ke laut, bersemedi atau juga beramal sebaik-baiknya. Keselamatan tidak datang melalui hal-hal seperti itu. Keselamatan datang karena berita Injil yang menceritakan tentang Yesus sebagai korban. Injil adalah kekuatan bagi orang Yahudi dan Yunani, gambaran orang non-Yahudi. Setiap orang, baik itu kaya atau miskin, kulit putih atau hitam, besar atau kecil, termasuk mereka yang ada di pedalaman-pedalaman, semua orang berhak untuk mendengarkan Injil. Karena itu tidak heran bila Allah mengutus hamba-hambanya untuk pergi memberitakan Injil hingga ke pelosok pedalaman. Injil adalah senjata yang paling ampuh. Injil berasal dari Allah, tapi Injil mempunyai kuasa yang ampuh untuk menyelamatkan manusia. Orang dunia boleh meremehkan dan menolak Injil, tetapi Allah telah menetapkan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh berada di masa Advent yang keempat dalam persiapan kami menyambut kedatangan Tuhan, khususnya peringatan kelahiran Yesus Kristus. Berkati jemaat-Mu yang rindu untuk berada dalam persekutuan ibadah minggu. Berkati semua hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengingatkan kepada kami untuk selalu hidup dalam kekuatan Injil. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.